Sakit dan sedihnya hatiku ini, menahan dan menerima semua ini. Masihkah ada pagi yang menggantikan malam? Tak ada lagi ratap tangisan membasahi hidupku. Di manakah letaknya kebahagiaan yang dapat mengusir pahit hidup ini? Seandainya ku bisa untuk memilih, mungkin hidup tak sesulit ini. Ku ingin semua ini cepat berlalu, rasa dan dunia berganti yang baru yang ku rindu. Seandainya ku bisa untuk memilih. Enggak kok Pak, nggak ada apa-apa. Saya cuma ingin bekerja. Kasihan bayi ini kalau saya bersekolah terus. Enggak kok, aku masih bisa belajar. Kalau kamu ke rumahku, pasti kamu tahu. Shh, nanti kakak nggak bisa belajar ya. Kamu diem ya. Shh, anak pinter. Shh, diem ya. Shh, diem. Bu, ini kok kosong sih? Tadi kan saya udah hampir selesai. Yang mendapatkan nilai ulangan paling tinggi adalah Suci. Gara-gara kamu sekolah di sini sambil bawa anak kecil ini, jadi anak saya konsentrasi belajarnya terganggu. Apa bos kamu juga nggak mikir ngizinin kamu sekolah sambil bawa anaknya? Hah? Itu namanya mengganggu anak-anak yang lain, tahu? Tapi kata Pak Guru, saya disuruh. Gak usah pakai alasan. Yang jelas, kamu nggak pantas sekolah di sini. Tapi saya tetap mau sekolah. Terserah. Mau sekolah kek, mau jadi pembantu kek. Emangnya kamu siapa? Ngaca dong. Udah sana pergi. Oke kan? Pokoknya semua bisa diatur. Serahin sama mama. Suci, kamu kenapa? Kok udah malam gini belum tidur? Suci lagi sedih, Pak. Tadi siang ada nyonya yang marahin Suci. Nyonya? Nyonya siapa? Suci nggak tahu nyonya siapa. Katanya Suci nggak boleh sekolah karena Suci pembantu. Suci mau keluar sekolah apa? Suci, kenapa sih kamu selalu bilang mau keluar kalau ada masalah? Itu namanya kamu menyerah. Suci tahu, Pak. Mungkin nyonya tadi itu benar. Teman-teman Suci pasti terganggu kalau Suci sekolah sambil ngasuh. Terus sekarang kamu maunya gimana? Suci mau belajar di rumah aja, Pak. Suci kan udah bisa baca dan menulis. Kalau itu maunya kamu, saya nggak bisa ngelarang. Yang penting kamu harus tetap semangat ya, Ci. Suci tetap semangat, Pak. Walaupun Suci nggak sekolah lagi, tapi Suci tetap mau belajar. Bagus kalau kamu kayak gitu. Teman-teman, kita udah nggak diganggu sama anak kecil lagi. Iya, Ri. Sekarang kita harus konsentrasi belajar. Dan gak ada yang ganggu kita sambil nangis dan kencingkan. Ih. Iya, abisnya dia sekolah sambil ngasuh anak. Tapi Rio, nilai kamu kok kalah sih sama nilai si Suci. Iya, karena sekarang di rumahku udah ada PS. Tiap malam aku main PS. Wah, terus waktu ulangan itu, kamu nyubit bayinya supaya Suci keluar. Aku ambil kertas ulangannya, aku hapus nih.
Iya sih, kok pada diem? Rio, Adi, Sinta, kalian bertiga maju ke depan. Maju! Bapak nggak menyangka anak-anak seumuran kalian bisa berbuat seperti itu. Kenapa? Seharusnya kalian mencontoh semangat belajarnya Suci, bukan menghina dia atau mengejek dia. Bapak kecewa dengan kalian. Dan Bapak minta besok orang tua kalian datang menemui Bapak. Jangan, Pak. Iya, Pak. Nanti mama papa saya marah sama saya. Kenapa kalian harus takut? Hah? Dan kamu, Rio, kamu tahu? Mama kamu kemarin datang dan dia memarahi Suci yang seharusnya dia nggak bersalah. Justru kamu yang bersalah. Tiap malam kamu main PS, sehingga nilai-nilai prestasi kamu menurun. Dan kamu bilang sama mama kamu itu semua ulahnya Suci. Kenapa kamu jahat sama dia, Rio? Dan kamu, Adi, Cinta, kenapa kalian tega mencubit anak kecil yang nggak bersalah? Hah? Coba kalau kalian dicubit sama orang, apa kalian nggak marah? Iya, Pak. Marah, Pak. Bapak harap kalian bertiga tidak mengulangi perbuatan ini lagi. Dan mudah-mudahan saja Suci mau kembali lagi ke sekolah. Dan sekarang Bapak minta kalian berdiri di sini sampai pelajaran Bapak selesai. Tapi, Pak. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita. Bapak kenapa ngambil buku saya? Mau pamer ya? Kalau kamu udah bisa baca. Ya, Mbak Ipa, bukunya jangan dibuang dong. Makan dulu, baru ambil buku itu. Kok cuma ditaruh, nggak dicuci? Kamu udah lama kerja di sini, tetap nggak ngerti apa tugasnya pembantu? Masa saya harus tegur kamu terus sih? Maaf, Mbak. Maaf. Bisanya cuma minta maaf aja. Kalau nggak becus kerja, nggak usah kerja. Pulang aja sana kamu sama si Sarman tuh. Sarman besok mau pulang kampung. Loh, dasar anak kadal. Diajak ngomong malah kabur. Selamat siang, Pak Sarman. Pak Sarman, katanya Pak Sarman mau pulang kampung ya? Iya, besok saya jadi pulang kampung. Mungkin sekitar 3 hari. Emang kenapa? Suci mau nitip surat ya, Pak? Boleh nggak? Ya tentu boleh lah, Ci. Suci tulis suratnya dulu ya, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Ci. Buat Bapak, Ibu, dan Nenek. Suci kangen sama keluarga di rumah. Bu, Pak, Suci baik-baik aja kok di rumah Juragan Gani. Besok surat ini aku kasih ke Kak Sarman. Nenek, Bapak, sama Ibu pasti seneng lihat surat ini. Seandainya ku bisa untuk memilih. Pak, Bu, saya permisi dulu ya. Hati-hati di jalan ya, Man. Makasih. Pak Sarman. Suci, nitip surat dong buat Ibu, Bapak, sama Nenek.
Kau memang anak yang baik. Saya pamit dulu ya. Terima kasih ya Pak Sarman, hati-hati. Kamu juga hati-hati ya. Suwe ora jamu, jamu godong telo. Heh, ngapain kamu nyanyi-nyanyi aja? Bukannya kerja? Gak ada salahnya kan Mbak kalau saya nyanyi. Hitung-hitung kan hiburan. Hiburan sih hiburan, tapi saya nggak terhibur. Kan saya udah bilang dari dulu, suara kamu tuh jelek, tau nggak? Tadi kamu ngapain? Ngejar-ngejar si Sarman? Tadi saya mau ngirimin surat ke keluarga saya. Saya nitip aja Pak Sarman. Surat? Emang kamu bisa nulis surat? Ya nggak terlalu bisa sih Mbak. Tapi dikit-dikit lah. Lancar nulisnya? Saya kan niat belajar Mbak. Makanya saya cepet bisa. Sombong kamu. Tapi emang keluarga kamu pada bisa baca? Belum. Iya, terus ngapain kamu nulis surat capek-capek kalau pada nggak bisa baca? Makanya kamu tuh harus banyak mikir. Percuma sekolah. Ada manfaatnya atau enggak? Gak ada manfaatnya. Ada kok. Buktinya dulu saya nggak bisa membaca dan menulis. Sekarang saya bisa. Tapi keluarga kamu nggak bisa baca surat dari kamu kan? Payah. Sarman? Man, kapan kamu sampai? Gimana keadaan Suci? Dia baik-baik aja kan? Mina, kamu tuh orang sampai dipersilakan duduk dulu. Langsung ditanya macem-macem. Ayo, Man. Tumben kamu kemari. Ada apa, Man? Ini, Nek. Saya bawa surat dari Suci buat nenek dan sekeluarga. Ada apa, Mina? Aku nggak bisa baca, Bu. Lalu bagaimana kita tahu isi surat itu kalau semua nggak bisa baca? Sebenarnya saya juga tidak bisa membaca. Tapi demi Suci, saya akan berusaha membahagiakan keluarganya. Biar saya yang bacain aja suratnya. Kamu bisa baca, Man? Baik, Pak. Ada apa? Saya banyak kerjaan. Saya cuma mau nanya kok, Pak Sarman pulangnya kapan? Ya mana saya tahu. Emang saya istrinya Sarman. Yang tahu kapan dia pulang. Lagian kamu ngapain sih nanya-nanya Sarman terus? Mbak Ipa, jangan sewot gitu dong. Saya kan cuma nanya Pak Sarman pulangnya kapan. Makanya, kamu itu kalau nanya dipikir dulu. Emangnya Mbak Ipa nggak kangen sama Pak Sarman? Kangen sama dia? Ih, amit. Mbak Ipa, jangan kayak gitu loh. Nanti malah Mbak Ipa yang niat. Udah sana. Ganggu aja. Man, dari mana Suci bisa baca dan menulis? Kebetulan di sana dia sekolah. Tapi sekarang dia udah berhenti. Karena dia pengen benar-benar kerja dulu.
Suci, Ibu kangen sekali sama kamu, Nak. Ibu bangga sekali kamu bisa membaca, bisa menulis. Kamu sekarang bisa sekolah. Nenek juga kangen sama Suci. Kalian ini gimana sih? Setiap kali ingat Suci langsung nangis. Biarin aja dia tuh nyari kerja di kota sana. Sayang sekali. Kalau gitu saya pamit dulu ya Pak, Bu, Nek. Terima kasih, Man. Nangis terus. Sedihku sedih, hatiku sedih, merasakan semua ini. Sedihku sedih, hidupku sedih, ku jalani tanpa kebahagiaan. Ku hanya bisa meratapi semua ini. Ku hanya bisa menerima semua. Pak Sarman pasti udah ngasih suratnya ke Bapak, Ibu sama Nenek. Tapi udah belum ya? Tapi percuma kalau aku ngasih ke mereka. Mereka kan nggak bisa baca. Dan kapan kau tiba keajaiban yang mengubah langit hidupku. Seandainya ku bisa untuk memilih. Seandainya ku bisa untuk memilih. Suci, Pak Sarman? Akhirnya Pak Sarman pulang juga. memangnya kamu nunggu saya ya? Iya Pak, gimana kabar keluarga saya? Mereka udah nerima suratnya belum? Surat kamu sudah diterima. Tapi sayang sekali di sana gak ada yang bisa baca. Jadi saya yang baca surat kamu. Emangnya Pak Sarman bisa baca? Sebenarnya sih enggak. Tapi karena saya kasih lihat keluarga kamu dan mereka berharap kamu cepat pulang, jadi saya pura-pura bisa baca surat kamu. Pak Sarman bacanya gimana? Saya bilang kamu di kota baik-baik aja. Dan kamu kangen sama mereka. Dan saya juga bilang kalau kamu bakal cepat pulang dan bawa oleh-oleh buat mereka. Mereka senang Bapak bilang kayak gitu. Terus, semuanya baik-baik aja kan? Keadaan mereka baik-baik aja. Dan ibu kamu sebentar lagi bakal melahirkan. Sayang ya Pak, saya belum punya uang. Kalau saya udah punya uang, saya pasti belanja buat mereka. Suci, ini nenek kasih buat kamu. Disimpan ya. Kalau kamu membutuhkannya, kamu pakai aja ini. Nggak usah, Nek.
Ini buat nenek aja ya. Buat beli ikan. Nggak usah. Ini uang hasil nenek jualan. Ayo simpan. Nanti kalau bapakmu tahu, kamu dimarahin. Ayo simpan. Terima kasih ya, Nek. Suci janji, Suci akan selalu jaga uang ini. Banget anak-anak itu. Mereka bisa sekolah tanpa kerja dulu. Kapan ya aku bisa kayak mereka? Mau beli, Neng? Nenek kasih uang buat kamu. Disimpan ya. Kalau kamu membutuhkannya, kamu pakai aja ini. Jadi beli kan, Neng? Enggak, Bang. Terima kasih ya. Sebenarnya aku ingin sekali sekolah. Tapi aku ditakdirkan menjadi anak seorang petani miskin yang dulunya nggak sekolah. Dulu ada kesempatan untuk sekolah, aku malah menyia-nyiakan kesempatan itu. Nyonya lagi nyari apa? Saya lagi nyari uang saya yang 5.000. Tadi saya taruh di atas TV. Tapi kok sekarang nggak ada ya? Emang Nyonya mau beli apa? Mau beli susu. Uangnya kurang 5.000. Heran ya, Nya. Baru kali ini kayaknya di sini ada kehilangan. Maksud kamu? Maksud saya, dulu-dulu kayaknya nggak pernah deh ada kehilangan. Tapi sejak ada Suci, kok Nyonya kehilangan uang? Saripah, kamu jangan ngomong seperti itu. Mungkin saja saya lupa naruhnya di mana. Dan lagian uangnya nggak besar kok. Ya tetap aja, Nya, walaupun nggak besar, tetap aja yang namanya nyuri itu akan jadi maling. Sudahlah Saripah, kamu kenapa sih selalu menyalahkan Suci? Kayaknya kamu nggak suka banget sama anak itu. Padahal anak itu baik dan rajin. Tapi kan tetap aja dia orang miskinnya. Bisa aja dia nyuri uang Nyonya terus dipakai buat jajan. Suci tidak mungkin melakukan perbuatan tercela itu, Saripah. Udah mendingan sekarang kamu kerja deh. Siapa lagi yang nyuri uang Nyonya kalau bukan anak kadal itu? Orang miskin, kalau kepepet, nyuri juga halal sama dia. Kamu ngomongin siapa sih, Pak? Tahu nggak, Nyonya kehilangan uang. Apa? Ibu kehilangan uang? Berapa? Ya nggak banyak sih. Cuma 5.000. Memangnya ibu taruh uang di mana? Di atas TV. Tapi dicari-cari nggak ada. Ini pasti Suci yang ambil. Masya Allah, Pak. Menuduh orang sembarangan itu tidak baik. Saya tuh nggak nuduh. Emang bener kok dia yang ngambil. Buktinya selama ini kita nggak pernah kehilangan. Pas ada dia,
Nyonya kehilangan uang. Ya kan belum tentu Suci yang ngambil. Kamu kenapa sih bela anak kadal itu terus? Heran saya. Justru saya yang heran. Kenapa kamu selalu berpikiran jelek sama Suci? Suci? Iya, Pak. Ada yang mau saya bicarain sama kamu. Apa sih, Pak? Suci jadi penasaran. Suci, tolong kamu jawab jujur pertanyaan saya. Pak, kok diem aja sih? Suci jadi penasaran nih, apaan sih? Gak apa-apa kok, Ci. Tadi kamu main kemana aja? Kirain ada apa, Pak? Tadi Suci main ke sekolah, nggak sampai ngintip kok, Pak. Suci cuma lihat, lagian kalau ngintip sekolahnya udah sepi. Ya udah, Suci masuk dulu ya. Saya yakin bukan kamu yang ngambil uangnya. Seandainya ku bisa untuk memilih. Aduh, Mbak, apaan sih? Kok megang tangan saya? Saya kan mau makan. Jangan makan dulu sebelum kamu balikin uangnya Nyonya. Uang Nyonya? Uang Nyonya yang mana? Alah, pura-pura nggak tahu lagi. Itu uang yang di atas TV yang kamu ambil, itu uang yang Nyonya tahu. Aduh, Mbak, sakit tangan saya. Aduh, Mbak, lepasin tangan saya sakit. Aduh. Makanya, kamu balikin uangnya Nyonya. Kalau kamu nggak mau, tangan kamu saya patahin. Saya nggak nyuri uang Nyonya, sumpah, Mbak. Aduh. Alah, udah nggak usah pakai sumpah-sumpah deh. Sumpah orang miskin kayak kamu itu bohong, tahu nggak? Mana uangnya? Saya nggak ngambil uang Nyonya, Mbak. Saripah, apaan sih kamu? Ini dianya. Ini dia malingnya yang ambil uang Nyonya. Enggak, Bu. Saya nggak ngambil uang Ibu. Saya aja nggak tahu. Alah, nggak mau ngaku lagi kamu. Siapa lagi yang ambil uang Nyonya kalau bukan kamu? Bener, Mbak. Saya nggak ngambil uang Ibu. Emang apa buktinya kalau Suci ngambil uang saya? Saya... Sudah ya, Saripah. Saya paling nggak suka kamu nuduh-nuduh orang sembarangan. Ya udahnya, kita geledah aja. Siapa tahu uangnya belum dipakai buat jajan. Nah, ini apa nih? Ini yang kamu bilang nggak ngambil, Ini. Tapi itu uang nenek saya. Heh, kamu itu kecil-kecil udah nyuri. Mau jadi apa kamu? Tapi itu uang nenek saya. Nenek saya dapat uang itu dari jualan. Nenek kamu itu miskin. Miskin. Nggak mungkin dia ngasih kamu uang. Nggak mungkin. Sudah. Biar saya yang bicara sama Suci. Suci, kamu ikut saya. Saya tidak pernah menyangka kalau kamu melakukan perbuatan tercela itu. Jangan potong pembicaraan saya. Saya paling nggak suka kalau ada orang yang memotong pembicaraan saya. Saya mempercayai kamu, Suci. Dan saya juga sangat bangga sama kamu karena kamu rajin sekali. Tapi saya nggak pernah menyangka kalau kamu itu ternyata mencuri uang saya. Apa? Mau memotong pembicaraan saya lagi? Maaf, Bu. Saya terpaksa memotong pembicaraan Ibu.
karena saya memang tidak menyuri. Tadinya juga saya nggak percaya. Tapi setelah melihat buktinya, apa lagi yang kamu mau bantah, ha? Saya berani sumpah, Bu. Uang itu uang nenek saya. Ah, sudah. Percuma kamu membantah, Suci. Semua buktinya udah ada kok. Masih untung uang yang hilang itu jumlahnya sangat kecil. Coba kalau besar, saya bisa laporkan ke polisi kamu, biar langsung dipenjara. Heh, dasar maling gak tahu diri kamu. Udah dikasih kerjaan malah maling. Tapi Mbak, saya nggak nyuri uangnya Ibu. Nggak nyuri? Mana ada maling yang mau ngaku? Beneran, saya nggak nyuri Mbak. Dasar maling kamu. Aku bukan maling. Uang itu kan dikasih sama nenek. Aku bukan maling. Suci, ini nenek kasih buat kamu. Disimpan ya. Kalau kamu membutuhkannya, kamu pakai aja ini. Ini uang hasil nenek jualan. Ayo simpan. Nanti kalau bapakmu tahu, kamu dimarahin. Simpan. Uang itu diambil sama Mbak Ipa. Aku harus ambil kembali uang itu. Iya. Seandainya ku bisa untuk memilih. Seandainya ku bisa untuk memilih. Mbak Ipa. Mau apa lagi kamu? Mau bilang kamu bukan pencuri? Saya memang bukan pencuri kok, Mbak. Saya kesini cuma mau ngambil uang yang diambil Mbak. Apa? Masih berani kamu minta uang itu? Denger ya. Uang itu uangnya Nyonya. Dan saya mau pakai uang itu buat belanja besok. Enak aja kamu minta-minta. Mbak, kembaliin uang saya, Mbak. Itu uang saya. Itu uang nenek saya, Mbak. Kembaliin. Kurang ajar ya kamu ya. Udah nyuri, masih berani minta uang curian itu. Kamu jangan bikin saya tambah emosi ya. Mbak, kembaliin uang saya. Itu uang saya, Mbak. Mbak. Kamu ngelawan saya ya. Kamu itu pembantu gak tahu diri. Nenek kamu itu orang miskin, gak mungkin punya uang. Buat makan aja mesti minta-minta, apalagi punya uang. Pak, jangan ambil uang saya. Pak, jangan ambil uang saya. Mbak, kembaliin uang saya. Mbak, kembaliin uang saya. Nenek, maafin Suci. Suci nggak bisa jaga uang nenek. Suci, Masuk, Pak. kamu makan dulu ya. Nanti kamu sakit. Saya nggak mau makan, Pak Sarman. Hati saya sudah sakit. Masa saya dituduh sih nyuri uangnya Nyonya? Suci, saya juga yakin kalau kamu nggak ambil uang itu. Tapi ya sudahlah, kamu jangan terlalu mikirkan hal itu. Yang penting sekarang kamu makan dulu. Nggak mau, Pak Sarman. Saya nggak mau makan kalau uang saya belum kembali. Uang kamu? Uang kamu yang mana? Uang saya yang diambil Mbak Ipa. Padahal itu uang nenek saya. Nenek ngasih itu waktu saya mau pergi ke kota.
Saya nggak rela uang saya diambil. Saya akan ngomong sama Saripah. Tapi yang penting sekarang kamu makan dulu. Saya gak mau kamu sampai sakit, Ci. Beneran Pak Sarman? Pak Sarman nggak bohong ya? Ya udah, saya makan dulu ya. Makan di mana, Man? Ini bekas makanannya Suci. Bekas Suci. Kok dia nggak ambil sendiri makanannya? Dia marah. Soalnya semua orang nuduh dia pencuri. Emang dia pencuri? Udah ketahuan, masih ngeles. Tapi saya yakin kalau bukan dia yang ambil uang itu. Kamu tahu dari mana? Kalau bukan dia yang ngambil uang itu. Orang saya nemuin kok di bajunya. Uang itu pemberian nenek ya, Pak. Kamu kenapa sih percaya banget sama dia? Saya mengenal Suci sudah lama, Pak. Dan saya mengenal baik keluarganya. Mereka itu orang-orang yang suka bekerja keras. Tapi uang itu uang nyonya. Terserah kamu. Tapi tolong jangan berbuat kasar lagi sama dia. Dia itu masih kecil. Ih, gimana sih Sarman? Emang dia kok yang nyuri? Masih aja dibelain. Seandainya ku bisa untuk memilih. Seandainya ku bisa untuk memilih. Saripah, Iyanya, tolong panggilin Suci. Nyonya ngapain sih? Nyari si Suci? Suci itu kan pengasuh anak saya. Jadi wajar dong kalau saya cariin dia. Saya cuma takut kalau Rati diasuh sama dia, ntar diculik lagi. Kamu jangan nuduh sembarangan, Saripah. Nyonya, dia nyuri uang aja berani. Lama-lama dia berani nyulik anak Nyonya, terus minta tebusan uang. Saripah, mulut kamu itu saya harus kasih makan apa sih biar nggak selalu prasangka buruk sama orang? Bukan gitunya. Saya itu cuma nggak mau si Suci bikin masalah lagi di sini. Saya hargai perhatian kamu sama keluarga saya. Tapi kamu jangan keterlaluan kayak gitu dong. Kamu awasi saja dia. Sekarang kamu panggil Suci, karena saya mau ke posyandu sebentar lagi Rati mau diimunisasi. Iyanya. Suci, kamu jangan main-main terus. Nih, bawa Ratih jalan-jalan. Tapi jangan jauh-jauh ya. Soalnya Nyonya mau bawa dia ke posyandu. Kamu tuh kerja yang bener. Supaya keluarga kamu tuh bangga sama kamu. Jangan kamu mencoreng nama baik keluarga. Kasihan kan mereka? Maksud Mbak apa? Kamu kan sekolah. Masa kamu nggak ngerti sih? Maksud saya apa? Kalau kita kepepet nggak punya uang, jangan nyuri. Minjem aja. Tapi saya nggak nyuri. Udah ketangkep basah. Masih aja ngeyel. Yaudah, Ci. Jangan dengerin. Nanti dia juga berhenti sendiri kok. Iya Pak Sarman, Suci pergi ajak main Dede dulu ya. Wah, cantik banget deh. Lihat deh tuh, kakaknya cantik banget. Jepitannya bagus lagi. Kakak mau banget pakai jepitan itu. Kalau kakak pakai jepitan itu, kakak pasti cantik kayak dia. Dek, nanti kalau kamu rambutnya udah banyak, kamu pakai jepitan kayak gitu ya? Wah, ada tukang jepitan. Jepitannya pasti bagus-bagus.
Jepitan ini berapa harganya? Oh, itu 2.000, Neng. Seandainya uangku nggak diambil Mbak Ipah, tentu aja aku bisa beli jepitan ini. Jepitannya mana? Kok nggak ada? Tunggu! Ada apa, Bang? Kembalikan jepitan tadi yang kamu curi. Jepitan yang mana, Bang? Jangan pura-pura kamu. Tadi saya lihat kamu pegang jepitan saya. Dan sekarang jepitan itu nggak ada. Ada apa, Bang? Anak ini mencuri dagangan saya. Enggak kok, saya nggak nyuri. Jangan bohong kamu. Iya, Dek. Mendingan kamu kembaliin aja deh barang yang tadi kamu curi. Udah, ngaku aja. Tapi saya nggak nyuri apa-apa. Permisi. Ada apa ini? Mas Arman? Ada apa, Ci? Oh, ini anak Bapak? Iya. Emang kenapa? Anak ini mencuri dagangan saya. Nggak bisa di sini. Heh, kalau kamu mau uang, kerja yang benar, jangan jadi maling. Kamu mau dilaporin polisi? Mau di penjara? Bu, Ibu. Ya Allah, anak siapa, Pak? Kenapa dia? Nyonya, Suci nggak ada di kamarnya, Nya. Dia kabur. Kabur? Iya, Nya. Pasti dia malu karena udah nyuri uang Nyonya.